duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana tentunya berkat limpahan karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan di sore hari ini, walaupun dalam keadaan kita berpuasa, alhamdulillah, dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih bisa melangkahkan kaki-kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mencintai sunnah beliau hingga akhir zaman. Baik, kemarin kita sudah membahas tentang definisi i'tikaf. Definisi i'tikaf. I'tikaf kemarin sudah kita jelaskan secara bahasa, artinya berdiam diri. Ya, jadi orang yang diam, kalau secara bahasa, maka dia sedang apa? I'tikaf. Sedang apa? I'tikaf. Nah, secara istilah syariah, ini yang kita bahas, berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid. Kemarin kita sudah sebutkan, ya, para ulama berbeda pendapat tentang hukum i'tikaf di luar 3 masjid, yaitu Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa. Pendapat yang paling kuat, ya, i'tikaf di luar 3 masjid tersebut boleh, ya, boleh. Kemudian kemarin kita sudah jelaskan tentang dalil-dalil disyariatkannya i'tikaf. Dalil-dalil disyariatkannya apa? I'tikaf. Dalilnya ada dari Al-Quran, surah Al-Baqarah, kemudian dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memerintahkan kepada kita, taharraw lailatul qadri fil 'ashr. Carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian dalil ijma', berarti lengkap ya, dalil Quran, kemudian hadis Nabi SAW, kemudian apa? Ijma'. Kemudian hikmah disyariatkannya i'tikaf. Hikmah disyariatkannya i'tikaf. Yang pertama,
agar seorang fokus beribadah kepada Allah. Ini dia tujuannya. Iktikaf ini hikmahnya yang pertama apa? Agar fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuan hikmah daripada iktikaf adalah mengejar keutamaan Lailatul Qadar. Ya, mengejar keutamaan Lailatul Qadar. Kemarin sudah kita jelaskan apakah orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu terbatas hanya bagi orang-orang yang beriktikaf saja? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Siapa saja yang mendapati malam Lailatul Qadar kemudian dia memanfaatkan malam tersebut untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia insyaallah mendapatkan keutamaan 1000 malam. Walaupun dalam keadaan tidak beriktikaf, walaupun dalam keadaan dia di dalam perjalanan, walaupun dalam keadaan dia di rumahnya, kalau dia memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemarin juga ini masih murojaah ya. Kemarin juga sudah kita jelaskan tentang hukum i'tikaf bagi pria dan wanita. Sudah kita jelaskan kemarin hukum asal pria dan wanita di dalam pensyariatan itu hukumnya sama. Hukum asalnya apa? Sama. Kapan dia berbeda? Berbeda kalau ada dalil yang khususkan buat wanita. Buat pria hukumnya, untuk laki-laki hukumnya sunnah. Ini sunnah secara istilah fikih. Ya, ini sunnah secara istilah fikih. Yusabu fa'iluhu wa la yu'aqibu tarikuhu. Yusabu fa'iluhu, kalau pelakunya kalau dikerjakan mendapat pahala, wa la yu'aqibu tarikuhu, dan pelakunya kalau meninggalkan dia tidak berdosa. Dia berubah hukumnya nadar tersebut, hukum i'tikaf tersebut berubah hukumnya menjadi wajib kalau dia bernadar. Nah, bagi wanita hukumnya sunnah. Ya, bagi wanita hukumnya sunnah. Ini khilaf para ulama. Ya, khilaf para ulama. Tapi pendapat yang paling kuat insyaallah bagi wanita juga disunnahkan. Ini tempat kemarin juga udah kita jelaskan tentang tempat. Insyaallah pada hari ini tidak akan lama kita. Jam 5 insyaallah selesai, sebelum jam 5. Baik. Sekarang kita masuk ke poin yang berikutnya, yaitu waktu i'tikaf. Waktu i'tikaf. I'tikaf di bulan Ramadan dan 10 akhir Ramadan hukumnya adalah sunnah. Ini sudah kita jelaskan kemarin. Ya, hukumnya sunnah dengan kesepakatan para ulama, dengan ijma'nya para ulama, sebagaimana sebelumnya sudah kita jelaskan. Nah, adapun i'tikaf di selain bulan Ramadan, ini i'tikaf di selain bulan Ramadan dan 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Berarti bukan sesuatu yang disepakati oleh para ulama i'tikaf di luar bulan Ramadan. Kalau i'tikaf di bulan Ramadan, para ulama ijma sepakat hukumnya sunnah. Tapi kalau di luar bulan Ramadan, mereka berbeda pendapat. Bukan sesuatu yang disepakati, sama dengan i'tikaf di luar dari 3 masjid, sama beriktikaf dengan bagi wanita dan laki-laki. Para ulama berbeda pendapat. Nah, ini adapun i'tikaf selain di bulan Ramadan, maka para ulama juga beda pendapat. Apakah
iktikaf tersebut hanya khusus dilakukan, hanya ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan saja, atau boleh dilakukan di luar bulan Ramadan. Nah ini, pendapat yang pertama, iktikaf itu disunahkan kapan saja. Ini pendapat yang pertama, baik itu di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan boleh. Ini pendapat yang pertama. Apa dasarnya? Rasulullah SAW pernah iktikaf pada bulan Syawal. Dalilnya perbuatan Nabi SAW. Dalilnya adalah apa? Perbuatan atau contoh dari Nabi SAW. Beliau beriktikaf di luar bulan Ramadan, yaitu di bulan Syawal. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Iktikaf itu tidak hanya khusus terjadi di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan juga diperbolehkan untuk apa? Iktikaf. Pendapat yang pertama ini tetapi lebih ditekankan ya pada bulan Ramadan, walaupun membolehkan di bulan-bulan yang lain seperti di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah dan seterusnya, artinya di seluruh bulan Ramadan. Tapi tetap mereka mengatakan bahwasanya yang sangat ditekankan adalah di bulan Ramadan. Ya, yang sangat ditekankan adalah bulan Ramadan. Terutama nih pada 10 hari terakhir. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur artinya apa, Pak? Kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya apa? Iktikaf itu disunnahkan baik ketika di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Tapi apa kata mereka? Sangat-sangat ditekankan iktikaf tersebut dilakukan di dalam bulan Ramadan. Lebih terutama lagi, lebih ditekankan lagi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kenapa di 10 hari terakhir? Karena itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Di 10 hari terakhir ada keutamaan malam Lailatul Qadar, dan kita bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, pendapat yang kedua, disunnahkan hanya di bulan Ramadan saja. Ya, pendapat yang kedua ini tidak membolehkan iktikaf di luar bulan Ramadan. Mereka hanya mengatakan bahwasanya sunnah di bulan Ramadan saja. Di luar bulan Ramadan tidak boleh iktikaf. Ya, namun di selain bulan Ramadan hukumnya hanya sebatas boleh saja, diboleh saja. Tidak sampai tidak sampai ke derajat sunnah, hanya dibolehkan saja. Nah, pendapat yang paling kuat di antara kalangan para ulama adalah pendapat yang pertama. Apa itu? Pendapat yang mengatakan bahwasanya iktikaf itu sunnah dilakukan di bulan Ramadan dan juga dilakukan di luar bulan Ramadan, tapi sangat ditekankan ya di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Baik, selesai kita pembahasan tentang apa? Waktu iktikaf. Sekarang kita akan berbicara tentang batas maksimal dan minimal iktikaf. Batas maksimal dan minimal iktikaf. Paling lama berapa hari? Paling sedikit berapa hari? Ini batas maksimal dan batas apa? Batas minimal. Para ulama juga berselisih masalah fikih begini, Pak. Hampir rata-rata masalah fikih itu para ulama berbeda pendapat. Ya. Makanya tapi masalah fikih yang disebutkan oleh para ulama yang boleh kita di situ berlapang dada, masalah fikih yang mu'tabar. Khilaf yang mu'tabar. Khilaf yang dikenal oleh kalangan para ulama, yang diketahui bahwasanya memang mereka berbeda pendapat di dalam masalah tersebut, bukan pendapat yang datang belakangan, apalagi pendapat-pendapat yang menyelisih ijma. Ya, ada sebuah kaidah yang dibuat oleh para ulama, kalau ada pendapat yang baru, yang pendapat tersebut menyelisih pendapat ijma, maka pendapat yang baru tersebut tidak dianggap.
Kalau ada pendapat baru yang menyelisih ijma, yang menyelisih kesepakatan para sahabat, maka pendapat yang baru ini tidak diterima. Ya, ini kalau dalam masalah fikih ini harus banyak-banyak yang namanya berlapang dada. Beda dalam masalah akidah, Pak. Yang beda dalam masalah akidah. Makanya para ulama itu sampai mereka menulis kitab muqarrar namanya, kitab perbandingan madhab. Ya, kitab perbandingan madhab. Seperti kitab apa namanya itu, Sahih Fikih Sunnah yang ditulis oleh Syekh Sabit. Itu kalau antum baca itu, ya, beliau menjelaskan seluruh pendapat para ulama, pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Abu Hanifah, pendapatnya semua para ulama. Setelah itu beliau, ya, setelah mengemukakan seluruh pendapat ulama, beliau merujikan salah satu pendapat dari keempat mazhab tersebut. Ya, nah baik. Para ulama berselisih pendapat tentang batas minimal itikaf menjadi beberapa pendapat. Batas minimal berapa hari begitu. Batas maksimalnya paling banyak berapa hari, paling sedikit berapa hari. Berbeda pendapat juga mereka. Orang yang dikatakan atau yang disebut orang yang sedang melaksanakan itikaf. Yang pertama, minimal 1 hari. Ini pendapat yang utama. Minimal satu hari. Jadi itikafnya minimal 1 hari, tidak boleh di bawah 1 hari. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, minimal sehari semalam. Minimal sehari semalam baru dikatakan dia sedang beritikaf. Yang ketiga, minimal 10 hari. Ya, minimal 10 hari. Kalau kurang dari 10 hari tidak dikatakan sedang beritikaf. Kemudian yang keempat, minimal sebentar. Inilah pendapat kebanyakan. Ini mayoritas ulama berpendapat bahwasanya buat ketika masuk ke masjid niatnya itikaf walaupun cuma sebentar, maka terhitung sebagai orang yang sedang beritikaf. Makanya sering saya sampaikan, kalau kita tidak mampu itikaf secara full dari malam 21 sampai datangnya hari raya Idul Fitri, maka paling tidak malam harinya kita beritikaf di masjid. Ya, paling tidak malamnya. Ya, paling tidak malamnya. Nah, pendapat yang paling kuat di sini disebutkan oleh para ulama, sehari, pendapat yang paling kuat. Walaupun saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya, ya, walaupun cuma hanya sebentar, kalau niatnya itikaf sudah dikatakan itikaf. Ya, ini pendapat jumhur, boleh kita pakai. Ya, pendapat apa? Pendapat jumhur. Umpamanya di malam 21. Ya, niat dari rumah itikaf. Datang ke masjid jam 1, jam 2 pulang rumah. Ya, sudah dikatakan itikaf di masjid. Ya, sudah dikatakan apa? Itikaf di masjid. Adapun batas maksimal, nah ini minimal tadi ya. Paling sedikit ini. Ada yang mengatakan tulis sehari. Ada yang mengatakan sehari semalam, ada yang mengatakan 10 hari, ada yang mengatakan cuma sebentar. Ya, angkat ke masjid, segal, duduk, niat itikaf, kemudian pulang lagi, sudah dikatakan itikaf. Ya, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung daripada niat. Tapi niat yang baik juga harus dibarengi dengan apa? Al-mutaba'ah. Ini harus ditambah. Kadang kita kalau cuma hanya ngomong niat baik saja, maka akan timbul ibadah-ibadah yang banyak sekali yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka manusia akan banyak berkreasi di dalam masalah apa? Ibadah. Padahal ibadah ini masalah yang tauqifiyah. Ya, ibadah yang tauqifiyah, ibadah yang menunggu dalil. Kalau ada dalil dari Quran, dari Sunnah, dari ijma, dari qiyas, baru kita kerjakan. Kalau tidak ada, maka kita tinggalkan. Adapun batas maksimal, maksimal itu paling lama. Maka tidak ada batas selama tidak mengandung pelanggaran syariat. Ya, bebas dia. Oh, sehari,
Mau 2 hari, mau 3 hari, mau 10 hari, mau 20 hari, mau 1 bulan, mau 2 bulan, 3 bulan, bebas. Tidak ada batasnya. Ya, selama syaratnya tidak ada pelanggaran syariat. Ya, tidak ada pelanggaran syariat. Sebagaimana kesepakatan para ulama. Ya, ini berdasarkan ijma'nya para ulama. Baik. Sekarang masuk dan keluarnya. Kapan kita masuk untuk i'tikaf dan kapan kita keluar? Waktu masuk ke tempat i'tikaf ada perselisihan di kalangan para ulama. Nah, ini coba. Ya, masalah fikih dari ujung kepada sampai ujung kaki khilaf. Berbeda pendapat para ulama. Nah, waktu masuk ke tempat i'tikaf juga ada perselisihan. Bukan sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Ya. Tapi cara kita menyikapi sebuah perbedaan, ya sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila, maka kembalikan kepada Allah. Maka kembalikan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari kiamat. Jadi kalau ada perbedaan pendapat seperti ini, yang lebih dekat kepada sunnah dan lebih dekat kepada Al-Quran, itu yang kita ambil pendapatnya. Jadi tidak boleh kita ambil pendapat yang sesuai dengan selera kita. Nampak-nampaknya yang pendapat yang mudah ini seperti ini, tidak boleh. Ya, nampak-nampaknya pendapat yang mudah, yang mungkin cocok dengan selera saya, yang mungkin cocok dengan selera masyarakat, yang mungkin cocok dengan keadaan seperti ini, tidak boleh. Yang diambil pendapat itu, kalau para ulama berbeda pendapat, yang diambil adalah yang paling dekat dengan Al-Quran, yang paling dekat dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi waktu masuk ke tempat i'tikaf ada perselisihan juga di antara kalangan para ulama, terbagi menjadi 2 pendapat. Ya, yang pertama, ini pertama pendapat pertama. Sebelum tenggelamnya matahari di malam ke-21 Ramadan. Sebelum tenggelam matahari di malam ke-21. Karena bulan Hijriyah itu hitungannya ketika masuk ketika masuk maghrib, maka sudah terhitung masuk tanggal di hari yang besoknya. Beda dengan penanggalan bulan nasional. Kalau nasional kan jam 12 jam 12 lewat 1 menit baru masuk hari besoknya. Kalau kita nanti setelah masuk maghrib sudah masuk ke hari 13 nanti dia di bulan puasa. Hari ini kan 12 kan, nanti setelah maghrib masuk ke hari yang ke 13. Itu hitungan bulan Hijriyah. Ya. Nah, pendapat yang pertama ini sebelum tenggelam matahari malam 21 Ramadan. Jadi pemahari dah masuknya. Di sore harinya kalau kita niat beriktikaf, maka sore harinya sudah masuk masjid kita. Ya, sudah masuk masjid. Ada yang bertanya, mungkin boleh tidak keluar masjid nanti? Ya, keluar masjid indal hajah. Ketika ada keperluan diperbolehkan. Ya, umpamanya di masjid sini tidak ada yang nyiapkan makan, keluar pulang segal untuk makan, itu diperbolehkan untuk sahur umpamanya. Ya, baik. Tapi kalau keluar tanpa hajat, ini bisa batal. Tuan sedang niat i'tikaf di dalam masjid, keluar begitu saja tanpa ada keperluan. Ditanya anak apa ya aja, kirogal nak kopi keluar, batal enggak? Ya, nak kopi segal loh umpamanya ke anak. Ini bukan keperluan yang mendesak namanya. Ya, bukan keperluan yang mendesak. Nah, ini pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama. Jadi di sore harinya, ya, sebelum masuk ke malam 21. Pendapat yang kedua, setelah sholat subuh pada hari ke-21 Ramadan. Berarti setelah sholat subuh, habis itu bawa masuk ke masjid niat untuk apa? I'tikaf. Nah, pendapat yang lebih hati-hati
yang lebih kuat adalah pendapat ya pertama, yaitu masuk ya sebelum masuk malam 21 di sore harinya. Adapun waktu keluarnya, maka kebanyakan para ulama menganjurkan agar keluar dari tempat itikaf adalah saat keluar menuju salat Idul Fitri. Jadi full 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu memutuskan hubungan kita dengan luar, memutuskan hubungan kita memutuskan hubungan dunia kita. Fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah itu di 10 hari